dari pengalaman aja ya, belajar sambil jalan. Untuk tahap pertamanya ya kita ngajuin proposal kerjasama ke yayasan. Setelah disetujui ya kita minta izin ke Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan juga. Akhirnya sesudah beres ya langsung berdiri di sini. Itu aja mungkin untuk prosesnya usaha sampai sekarang. Prosesnya satu dengan kerja keras, dengan kemauan dan dengan keinginan. Karena tanpa adanya itu kita tidak bisa menjadi sebuah kewirausahaan. Pertama apa yang dimaksud keinginan? Mungkin keinginan dulu lah. Kalau misalnya kita tidak ada itikat untuk ingin berjualan, kita ingin berwirausaha, kita bakalan kerjanya itu bakalan tergusur oleh apa istilahnya angin lah, ikut sini nggak punya fondasi yang ada naik turunnya atau kendala lah. Nah, yang Bapak hadapi selama ini kendala apa aja sih? cuman ya paling kalau namanya di sekolah itu kan ada liburnya, ada SP, jadi kendalanya itu aja. Kalau untuk masalah omset pas lagi SP kan yang kuliah kan sedikit, yang lainnya libur pasti sepi gitu. Jadi resikonya kalau berusaha di kampus atau di sekolah ya seperti itu. Tidak ada pemasukan. Ada sih, ada cuman sedikit ya, paling buat bayar karyawan asal jalan. Terus buat handling itu gimana? Ya kayak Nah, untuk kalau pas lagi libur misalnya libur atau SP, karyawan diatur giliran libur, sebagian libur sebagian kerja. Itu aja paling resikonya seperti itu. Kalau misalnya full semua kan terlalu berat bayarnya. Otomatis ada tantangan gitu. Kalau misalkan yang akan merasakan selama ini tantangan itu tantangannya yang pertama mungkin karena saya bergerak dalam bidang provider ya, mungkin yang pertama seringkali saya mendapat celaan, mendapat sanjungan atau mendapat yang lainnya, pertama dari sinyal. Ya namanya usaha kan nggak semulus indahnya naik turun gitu kan, mesti ada naik turunnya itu. Yang pertama dari masalah sinyal, ini gimana. Yang pertama yang saya akan jual itu produk, sekiranya saya menawarkan atau menjelaskan tentang kekurangan saya dulu terlebih dahulu. Ini produk ini bagusnya di sini dan kurangnya di sini. Akan tetapi dengan kekurangannya itu baru kita keluarkan dari kelebihannya. Kalau kelebihannya kayak gini dengan segi murah, dengan segi ini baru saya kasih. kurang lebih gitu. Kalau omset saya jarang menghitung omset per bulannya. Kalau per hari aja 4 sampai 5 jutaan Per hari itu. itu dari semua transaksi. Harapan Bapak buat kedepannya gimana sih buat usaha ini? Kedepannya ya nggak hanya di sini aja, tapi di setiap universitas juga bisa membangun kantin untuk membantu mahasiswa makan. Jadi kalau misalnya satu aja kan nombok sih sebenarnya, satu atau dua outlet sih nombok, jadi boro-boro untung. Jadi hanya cukup untuk membayar karyawan, menutup biaya operasi sama harapan akang nih buat diri sendiri, terus buat rekan-rekan yang belum gabung, terus umumnya lagi ya buat Indonesia lah. Itu gimana Kang? Untuk mungkin harapannya buat rekan-rekan di sini semuanya cobalah untuk mencoba hal dengan berwirausaha, karena pandangan kita berwirausaha itu takut gagal. Pesan dari Bapak di saran untuk anak atau pemuda atau mahasiswa yang belum terjun, gimana tuh Pak pesan Bapak buat Ya kalau saran saya sih untuk anak-anak muda ya jangan mau hanya mengandalkan pekerja saja. Kita harus dari sekarang harus merintis, mau bisnis apa aja, jangan malu, jangan sungkan, jangan gengsi. Yang penting kita usaha dulu,
semua juga kan pengusaha besar juga kan nggak mulai dari besar Dari nol. dulu, dari nol dulu, kebanyakan kan seperti itu. Jadi untuk pesan saya ke anak-anak muda ya, jangan gengsi pokoknya. Kalau misalnya kita ada niat berusaha, misalnya permulaan misalnya kita dalam rasa takut, jangan malu, mulai aja. Jalanan dulu mungkin. Jalani dulu, nanti kalau udah maju kan enak, udah terasa hasilnya enak. Tapi kalau kamu hati itu aja mungkin kita penting nih buat pemuda sekarang, karena kan sekarang banyak berpandangan bahwa ya kita harus di PNS nih jadi pegawai tetap lah. Nah, Mungkin tekad awal adalah keinginan dan niat. Karena dengan adanya niat kita bisa menjalankan kebebasan tersebut. Saya dulu berpikiran untuk menjadi PNS dengan udah pensiun, dengan nggak bekerja lagi dapat santunan dari pemerintah. Ternyata setelah saya mencoba dengan belajar kewirausahaan terus mengimplementasikannya, maka di sana saya tergiur untuk menjadi kewirausahaan atau menjadi pengusaha. Mengapa? Karena kita tidak terikat semaunya kita, bukan berarti kita mau seenaknya, tapi kita pengen arah tujuan kita ini mau dibawa kemana enak gitu kan. Kita mau jual dengan ini, jual lagi dengan ini, itu semua kita tidak terikat, lebih tidak terikat. Pertanyaan terakhir Pak, kiat-kiat atau kunci untuk menjadi kewirausahaan kayak gimana sih? ya kuncinya kita harus berani jangan takut rugi lah. Yang namanya usaha itu kan belum tentu untung terus, jadi kita mulai jangan punya harapan kita selalu untung, tapi kita harus menerima ruginya. Ibarat cuaca, ada hujan ada panas, Gak akan selamanya selamanya untung, pasti suatu saat akan merugi, suatu saat untung. Jadi jangan putus asa. Kalau misalnya lagi jatuh, kita berusaha berdoa